Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Agama Islam, ingin melakukan presentasi tentang pendekatan proses pembelajaran agama. Mari kita lakukan presentasinya sekarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar, NIM I04200098. Untuk subbab A, studi implementasi kaidah lama. Muhtar Yahya dan Fatur Rahman menjelaskan 5 kaidah induk fikih tersebut. Kaidah yang harus dikuasai oleh para mahasiswa muslim yaitu yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, atau segala urusan kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita melakukan sesuatu itu selalu lillah dan berniat untuk beramal kepada Allah. Dari pengertian itu dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya ditujukan untuk lillah ta'ala, beribadah kepada Allah. Hal itu juga tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang kurang lebih artinya adalah penciptaan manusia itu bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita harus meluruskan tujuan terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita maupun orang lain, baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Perkenalkan, nama saya Hamzah Al-Mashaidar, NIM I04200068. Yang kedua, al-yaqinu la yus'alu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Jika kita memiliki suatu keyakinan, kita harus tetap mempertahankan keyakinan daripada memilih keraguan. Contoh lain adalah ketika seseorang ragu tentang waktu sholat subuh, apakah sudah masuk waktunya atau belum. Maka dia harus mengambil yang yakin. Selama dia belum punya keyakinan atau persangkaan yang kuat, dia harus mengambil keyakinannya bahwa waktu subuh belum masuk. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Noval Syafiq Maulana, NIM I04202105. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu tasy'ir, atau kesukaran itu menarik kemudahan. Muncullah ruksyah atau kemudahan yang meringankan. Contohnya adalah orang yang sakit diberi keringanan agar dapat salat dengan cara duduk. Jika tidak kuat, duduk diperbolehkan untuk berbaring. Bahkan diperbolehkan hanya dengan isyarat. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Iqbar Syafalevi, NIM I04200064. Yang keempat, al-daru ya'alu, atau kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah, contohnya adalah koruptor yang harus dihukum seberat-beratnya sampai jera dan perceraian karena usaha suami istri untuk berdamai setelah dibantu juru damai pun tetap menemukan titik buntu. Menghapus mudarat harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Selanjutnya saya Handi Zudin, NIM I04200060, akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu al-adatu mahakamah, yang artinya adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misalnya ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Selanjutnya, perkenalkan, saya Najib Jad Ahmadi, NIM I04201101. Saya akan membahas B, yaitu metode tipologi agama. Yang pertama, metode tipologi merupakan sebuah metode yang dipakai secara luas di Eropa untuk mengetahui dan memahami manusia. Yang kedua, dalam konteks ini, ahli syariati mengembangkan metode khusus untuk mengkaji agama, yang bahkan dapat dipakai untuk mengkaji semua agama. Yang ketiga, metode ini memiliki 2 ciri penting, yaitu pertama,
mengidentifikasi 5 aspek agama, dan kedua, membandingkan kelima aspek agama ini dengan aspek yang sama dalam agama lain. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Kanigara, NIM I041756 dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelima aspek atau ciri agama. Yang pertama, Tuhan atau Tuhan dari masing-masing agama, yaitu yang dijadikan objek penyembahan oleh suatu penganutnya atau pengikut agama tersebut. Lalu yang kedua adalah Rasul atau Nabi dari masing-masing agama atau utusan dari masing agama tersebut, yaitu orang yang memproklamasikan dirinya sebagai penyampai atau utusan dari agama atau dari Tuhan. Yang ketiga adalah kitab suci, yaitu kitab suci dari masing-masing agama, yaitu dasar dan sumber hukum yang dinyatakan oleh agama itu. Lalu yang selanjutnya yang keempat, situasi kemunculan nabi dari tiap-tiap agama dan kelompok manusia yang diserunya, karena pesan tiap nabi berbeda-beda. Lalu yang terakhir atau yang kelima, individu-individu pilihan yang dilahirkan setiap agama, yaitu figur dari agama yang telah dididiknya dan kemudian dipersembahkan kepada masyarakat sebagai salah satu pemimpinnya atau orang yang berpengaruh. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, saya Mar'atus Lihah, NIM I04200071. Penjelasan 5 aspek agama. Dalam hal agama Islam, ahli syariati mengoperasionalkan metode tipologi ke dalam 5 langkah berikut. 1. Menjelaskan tipe, konsep, keistimewaan, dan ciri-ciri Tuhan di dalam Islam dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan ucapan para ulama besar, lalu melangkah ke perbandingan antara Tuhan dalam Islam dengan figur-figur Tuhan dalam agama lain. Yang kedua, menelaah kitab suci. Topik-topik apa yang dibicarakannya dan bagian-bagian apa yang ditekankannya. Lalu melangkah ke perbandingan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci lain seperti Injil, Taurat, dan Weda. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Nabil Al-Farhasi Rahmat, NIM I0420-200099. Saya akan menjelaskan selanjutnya. Menelaah kepribadian Nabi dalam dimensi kemanusiaan dan kenabiannya. Kita mengkaji perilaku Nabi, yaitu bagaimana beliau berbicara, bekerja, berpikir, berdiri, duduk, tidur, dan sebagainya. Kita selidiki pula hakikat-hakikat dari hubungannya dengan musuh-musuhnya, sahabat-sahabatnya, dan anak keluarganya, serta bagaimana langkah beliau dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Kita harus membandingkan kepribadian Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi dan para pendiri agama yang lain, seperti Isa, Musa, Buddha, dan Zoroaster. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Said dengan NIM I04201104. Saya akan menjelaskan tentang keempat, yaitu memeriksa situasi kedatangan Rasul. Apakah ia mempersiapkan dirinya untuk kelak menjadi Rasul? Adakah orang yang menunggu kedatangannya? Dan siapakah kelompok manusia yang akan didakwahinya? Apakah beliau tentu telah mengetahui dan mempersiapkan dirinya untuk kelak menjadi Rasul? Apakah kedatangannya itu ditunggu-tunggu ataukah tanpa ada orang yang menunggu-menunggunya? Kelompok-kelompok manusia-manusia mana yang diseru-serunya? Apakah manusia-manusia secara umum atau alnas, raja-raja dan bangsawan, atau kaum cerdik, pandai, dan ahli filsafat? Harus pemikiran luar biasa apa yang mengalir ke dalam pikirannya, yang mengubah secara total kepribadian dan cara bicaranya dengan suatu cara yang ketika awalnya amat sulit dilakukan. Saya Muhammad Aidil Samara, NIM I04200081. Kita harus menyelidiki bagaimana Rasul menghadapi masyarakatnya ketika beliau untuk pertama kali memproklamasikan misinya. Akhirnya, kita harus membandingkan keistimewaan yang menonjol dalam diri Rasulullah Muhammad SAW dengan keistimewaan Rasul-Rasul yang lain, seperti Ibrahim, Musa, Isa, atau dengan para pendiri agama dunia, seperti Buddha, Gautama.
Saya Muhammad Ali Muzaki, NIM I040076. Jadi selanjutnya aspek agama yang kelima, mengkaji kepribadian individu-individu pilihan yang dilahirkan setiap agama, yaitu figur-figur yang telah dididiknya dan kemudian dipersembahkan kepada masyarakat dan sejarah. Kita harus mengkaji dan mencoba memahami prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh individu-individu pilihan, kepekaannya terhadap nasib rakyat, serta kesalehan dan kesediaannya berkorban. Lalu kita melangkah ke perbandingan antara individu-individu pilihan yang dipersembahkan oleh Islam dan agama-agama lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.